Halo Efficieners, kembali lagi kita membahas hal-hal menarik seputar psikologi. Efficieners berhasil mencapai cita-cita, punya pekerjaan yang memuaskan, dan hidup bahagia adalah impian semua orang. Namun, pernahkah kamu berpikir apa yang bakal kamu rasakan setelah mencapai kesuksesan tersebut? Merasa bangga atau justru merasa tidak pantas mendapatkannya? Kalau kamu merasa cemas dan tidak pantas, bisa jadi kamu mengidap imposter syndrome. Nah Efficieners, apa sih imposter syndrome? Imposter syndrome adalah kondisi psikologis ketika seseorang merasa tidak pantas meraih kesuksesan yang dicapainya. Orang dengan sindrom ini justru merasa was-was, seolah suatu hari orang akan menganggap dirinya hanyalah seorang penipu yang tidak berhak mengakui segala prestasi dan keberhasilannya. Imposter syndrome pertama kali dikenal pada tahun 1970-an oleh psikolog Pauline Clance dan rekannya Suzanne Imes. Kondisi ini punya banyak nama lain, diantaranya adalah imposter syndrome, sindrom penipu, atau dalam bahasa Inggrisnya fraud syndrome. Imposter syndrome sebenarnya tidak masuk dalam pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa atau PPDGJ, yang berarti sindrom ini tidak tergolong penyakit mental. Akan tetapi, berbagai penelitian menunjukkan kalau sindrom ini cukup umum ditemui dalam masyarakat. Selain itu, imposter syndrome terkadang disertai dengan gejala-gejala gangguan cemas atau depresi. Efficieners, apa sih tanda-tanda orang yang mengidap imposter syndrome? Sindrom unik ini biasanya terjadi pada orang-orang ambisius dengan standar kesuksesan yang cukup tinggi. Mereka merasa bahwa pencapaian yang mereka raih bukanlah karena kemampuan mereka, tapi semata-mata karena kebetulan. Akibatnya, mereka merasa ketakutan bila suatu hari orang-orang akan menyadari bahwa ia adalah seorang penipu yang sebenarnya tidak punya kemampuan. Nah, gejala dari sindrom ini antara lain adalah gampang cemas, tidak percaya diri, tidak mampu menilai kompetensi dan keterampilan diri secara realistis, mudah frustasi atau depresi ketika gagal memenuhi standar yang ia tetapkan sendiri, senang menyabotase kesuksesan sendiri, cenderung perfeksionis, dan selalu menghubungkan kesuksesan dengan faktor eksternal. Sindrom ini biasanya ditemukan pada orang yang tumbuh besar dalam keluarga yang menekankan pentingnya prestasi. Orang-orang yang berasal dari kaum minoritas, misalnya dari segi ras, suku, latar belakang ekonomi, atau jenis kelamin juga lebih mungkin mengalami sindrom ini loh. Satu lagi, imposter syndrome juga sering ditemukan pada mereka yang baru saja terjun ke dunia profesional serta menyelesaikan studinya atau fresh graduate. Lulusan baru ini akan merasa bahwa dirinya belum pantas menjadi seorang profesional karena merasa tidak kompeten, meskipun sebenarnya memiliki kompetensi yang tinggi. Terkadang, sindrom ini bisa memicu motivasi untuk mencapai target yang diinginkan. Namun, seringnya hal tersebut disertai juga dengan rasa cemas terus-menerus. Karena itu, individu yang mengalami sindrom ini bekerja lebih keras dari yang diperlukan untuk memastikan bahwa hasilnya akan sempurna. Sayangnya, meskipun berhasil, ia akan berpikir satu-satunya alasan yang menyebabkan kesuksesan itu terjadi karena ia telah begadang semalaman untuk mengerjakannya. Jika ia bekerja dalam tim, ia merasa bahwa keberhasilan itu adalah buah hasil usaha teman-temannya. Lalu, bagaimana sih cara menghadapi imposter syndrome? Imposter syndrome dapat menghambat perkembangan diri dan membuat kamu jadi ragu untuk mengejar peluang yang baru. Selain itu, sindrom ini juga bisa berujung pada gangguan kecemasan dan depresi bila terus dibiarkan. Untuk mengatasinya, coba lakukan berbagai langkah berikut ini. Yang pertama, ingat tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang dengan imposter syndrome harus belajar supaya tidak terlalu terpaku pada standar yang tinggi atau kesempurnaan yang ia tetapkan bagi dirinya sendiri. Sadarilah bahwa semua orang tidak perlu jadi sempurna, namun bukan berarti kamu perlu menurunkan standar. Lebih baik kamu melakukannya secara bertahap, misalnya dengan berusaha mengerjakan tugas saat ini dengan cukup baik. Daripada langsung mengejar hasil yang sempurna, fokuskan perhatian kamu pada kemajuan yang telah kamu capai di tengah-tengah prosesnya. Kemudian yang kedua, curhat dengan orang terpercaya. Sindrom ini sering menimbulkan pikiran-pikiran tak rasional pada orang-orang yang mengalaminya. Ketika terus terpendam, pikiran tersebut bisa jadi semakin memburuk dan membuat kamu jatuh dalam ketakutan.
Jadi, cobalah berbicara dengan orang lain tentang apa yang kamu rasakan. Misalnya sahabat, atau orang-orang yang membuat kamu merasa aman dan nyaman tanpa takut dihakimi. Melalui kesempatan ini, kamu juga dapat mengetahui pandangan orang lain yang sebenarnya tentang kamu. Selanjutnya yang ketiga, pertanyakan kembali pikiran negatif yang muncul. Efficieners, ketika pikiran-pikiran negatif muncul kembali, pertanyakan kembali apakah pikiran tersebut masuk akal. Misalnya, kamu sudah menyiapkan presentasi sendirian selama berhari-hari. Bila presentasi berjalan sukses, apa mungkin semua ini karena atasan kamu yang terlalu baik? Ingatlah bahwa kesuksesan tersebut merupakan buah dari usaha kamu yang telah membuat dan menyampaikan presentasi dengan sangat baik. Atasan kamu tidak akan mengatakan hal yang sama bila kamu datang tanpa persiapan, bukan? Selanjutnya yang keempat, beri penghargaan pada diri sendiri. Orang-orang dengan imposter syndrome kerap mengabaikan kesuksesan mereka, yang mana justru hal ini semakin memperburuk perasaan takut ketahuan yang kerap mereka alami. Maka dari itu, cobalah untuk tidak langsung berpaling bila ada seseorang yang memberi selamat atas kesuksesan kamu. Beri waktu bagi diri untuk menerima umpan balik yang positif. Bila perlu, tanyakan juga hal-hal apa yang menjadi keunggulan kamu agar bisa mengetahui sejauh mana kompetensi kamu dalam bidang yang sedang digeluti. Selanjutnya yang kelima, melatih mindfulness. Efficieners, coba amati kembali kapan perasaan-perasaan seperti penipu muncul dan apa saja sih yang menjadi pemicunya. Kemudian susun strategi untuk melatih mindfulness mengenai apa yang kamu lakukan untuk menghadapinya. Cara tersebut akan melatih kamu ke depannya saat mengerjakan tugas berikutnya. Dengan mengetahui pemicu dan cara mengatasinya, kamu bisa lebih fokus untuk melakukan sesuatu tanpa terlalu memikirkan kesalahan kamu di tugas sebelumnya dan hasil yang akan kamu dapatkan setelah ini. Nah, gimana nih Efficieners? Itu tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai imposter syndrome yang membuat kita ragu akan diri sendiri. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.